Pernahkah kamu merasa merinding saat melihat sepasang mata kuning menyala dari balik kegelapan malam? Kucing hitam. Sejak ratusan tahun lalu, mereka selalu dikaitkan dengan kutukan dan pembawa sial. Namun, tahukah kamu fakta menyedihkannya? Orang-orang takut membawa mereka pulang. Di balik bayangan mistis ini, tersimpan kisah nyata yang jauh lebih kelam. Selamat datang di dunia hewan unik. Mari kita bongkar misteri terbesar yang menghantui kucing hitam. Ada yang bilang, jika seekor kucing hitam memotong jalanmu, kesialan akan segera menimpa. Ada juga yang percaya mereka adalah mata-mata dari dunia lain. Mitos usang ini terus diceritakan, melintasi generasi. Dan mengubah nasib mereka selamanya. Namun, tahukah kamu? Sebelum dunia modern membenci mereka, kucing hitam pernah menduduki tahta tertinggi? Untuk membongkar awal mula dari segalanya, kita harus memutar waktu. Melesat ribuan tahun ke belakang. Menuju era di mana mereka bukan iblis, melainkan disembah layaknya dewa. Selamat datang di era keemasan Mesir kuno. Di sini, kucing bukan sekadar hewan peliharaan biasa. Mereka diangkat derajatnya sebagai simbol keanggunan, Keberuntungan dan pelindung suci. Kucing hitam, khususnya, diyakini memiliki koneksi langsung dengan alam spiritual. Dan dijaga dengan sangat ketat. Bangsa Mesir memuja Dewi Bastet, sosok dewi pelindung rumah tangga, kesuburan, dan penangkal penyakit. Dewi ini sering disimbolkan dengan wujud seekor kucing. Begitu sucinya hewan ini, hingga menyakiti seekor kucing. Dan meskipun tidak sengaja, dapat dijatuhi hukuman mati yang sangat kejam. kita memasuki ruang suci, tak tersentuh selama ribuan tahun. Jauh di dalam koridor ini, cahaya obor menyingkap tujuan sejati tempat ini. Dinding hieroglif ini menceritakan kisah status luhur mereka. Di sini,
Kucing tidak hanya dipelihara, mereka dipuja sebagai dewa. Saking tingginya penghormatan mereka, kepergian seekor kucing akan diratapi layaknya bangsawan. Ini adalah ruang pemakaman. Lihatlah sarkofagus emas ini. Benar-benar megah. Keluarga akan mencukur alis mereka sebagai tanda berkabung. Inilah puncal perjalanan kita. Sarkofagus emas, simbol kepercayaan mereka yang mendalam akan akhirat. Kucing-kucing ini dimumikan secara khusus, dihiasi perhiasan emas, untuk memastikan perjalanan yang damai menuju alam baka. Era ini menandai masa paling gemilang bagi ras kucing di sepanjang sejarah peradaban. Mereka hidup makmur, dicintas, dan terjamil keselamatannya. Mereka adalah penjaga kuil, diberkati oleh Bastet sendiri pada jam suci ini. Namun, roda zaman tidak pernah berhenti berputar. Kejayaan besar ini perlahan mulai menghadapi titik akhirnya. Masa keemasan telah berakhir. Bayangan Bastet kini menelan mereka yang tidak curiga, menandai dimulainya era baru yang gelap. Seiring runtuhnya kerajaan Mesir kuno, masa keemasan mereka pun tertiup angin gurun. Kucing-kucing peliharaan ini perlahan menyebar ke berbagai belahan dunia, dibawa oleh kapal-kapal dagang yang melintasi samudera. Membawa mereka menuju nasib yang tak terduga. Puncak malapetaka terjadi pada abad ke-13. Saat itu, diterbitkan sebuah dokumen gereja yang dikenal dengan nama Vox in Rama. Vox clamantis, dies irae. Dokumen ini secara resmi dan tragis mengaitkan kucing hitam. Kudukan dengan ritual gelap dan manifestasi dari iblis. Eropa dilanda histeria akan sihir. Mitos baru tercipta, menyatakan bahwa kucing hitam adalah familiar, yaitu roh jahat yang menyamar untuk membantu para penyihir meracik mantra. Dan begitulah kutukan itu dimulai. Ketakutan yang tak berdasar ini memicu tragedi besar-besaran. Era perburuan penyihir merajalela.
Ribuan kucing hitam ditangkap dan dimusnahkan karena histeria massal. Mereka menjadi kambing hitam atas segala bencana alam dan penyakit yang melanda desa. Selama berabad-abad, mereka terpaksa hidup dalam pelarian. Suara cakaran kecil yang panik di atas batu basah, sedikit teredam oleh hujan. Warna bulu eksotis yang dulu membuat mereka dipuja layaknya dewa di Mesir. Gemuruh guntur yang keras dan menggelegar. Kini berubah menjadi kutukan mematikan. Suara hujan sekarang sedikit redam, menciptakan rasa aman yang rapuh. Yang mengancam nyawa mereka di setiap sudut gelap jalanan Eropa. Namun, alam selalu punya cara untuk membalas dendam. Ironisnya, pemusnahan kucing hitam secara besar-besaran ini justru mengundang malapetaka yang jauh lebih mematikan. Tanpa sang predator alami, populasi tikus di kota-kota Eropa meledak tak terkendali. Sebuah harga yang teramat mahal dari sebuah kebodohan. Badai telah berlalu. Kegelapan terkoyak oleh cahaya. Inilah awal yang baru. Masa-masa kelam itu akhirnya berlalu. Kini, mari kita tinggalkan semua takhayul usang tersebut dan beralih ke kacamata ilmu pengetahuan. Apa sebenarnya rahasia di balik bulu legam yang penuh misteri ini? Sains punya jawaban yang mencengangkan. Warna hitam legam pada kucing disebabkan oleh fenomena biologi.
Ini adalah mutasi genetik alami. Lebih menakjubkannya lagi, para ilmuwan menemukan fakta yang benar-benar sakti. Gen yang bertanggung jawab atas bulu hitam tersebut ternyata memberikan mereka sistem kekebalan tubuh ekstra. Kucing hitam terbukti lebih tangguh melawan berbagai penyakit mematikan. Jadi, gagasan bahwa mereka pembawa sial adalah kebohongan besar. Dari sudut pandang evolusi, mereka justru hewan pemenang yang sangat beruntung. Alam semesta merancang mereka menjadi penyintas yang hebat. Di era modern, pergeseran budaya mulai terjadi. Keindahan bunga sakura mengingatkan kita bahwa perspektif adalah segalanya. Tidak semua negara membenci mereka. Di Jepang, kucing hitam justru dirayakan. Mereka diyakini sebagai simbol pembawa keberuntungan mutlak, penarik rezeki. Tani Maturuhan dan penangkal roh jahat bagi rumah tangga. Hal serupa juga terjadi di Inggris dan Skotlandia. Kucing hitam ini. Kehadiran seekor kucing hitam di beranda rumah dipercaya akan mendatangkan kemakmuran bagi pemiliknya. Bahkan, istri para pelaut memelihara mereka agar suami mereka bisa kembali dengan selamat dari lautan. Dalam kegelapan, terdapat kisah yang terlupakan. Kisah tentang bagaimana budaya pop mengubah citra ikon yang disalahpahami.
budaya pop dan media televisi perlahan ikut mencuci bersih nama baik mereka. Munculnya karakter-karakter ikonik di film dan animasi dunia. Jenaka dan cerdas dari si meong berbulu gelap ini kepada generasi baru. Sayangnya, sisa-sisa mitos masa lalu masih menghantui hingga hari ini. Jika kamu pergi ke tempat penampungan hewan, kucing hitam masih menjadi yang paling lama menunggu untuk diadopsi. Mereka masih membutuhkan keadilan dan bantuan dari kita semua. Sudah saatnya kita memutus rantai takhayul usang ini. Mari gunakan akal sehat dan hati nurani. Jangan biarkan cerita bohong menghalangi kita memberikan kasih sayang dan rumah yang hangat bagi makhluk hidup yang tak bersalah ini. Di padang rumput yang mempesona ini, kucing hitam sang penguasa menikmati kedamaian senja. Saat kupu-kupu itu bersinar, dunia berhenti. Kucing hitam itu siap beraksi. Sungguh keajaiban. Kucing hitam sama istimewanya dengan kucing lainnya. Mereka cerdas, penyayang, dan penuh pesona. Bahkan dalam kegelapan, kita dapat menemukan keajaiban. Carilah cahayanya. Terima kasih telah menjelajah waktu bersama Dunia Hewan Unik. Berikan like dan subscribe, mari jadikan dunia tempat yang lebih baik bagi seluruh hewan.